Hai teman-teman, selamat datang di IT News, tempatnya berita aktual dan fakta yang jarang diungkap media lain. Yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share, supaya lebih banyak orang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Salam pemirsa, 19 Mei 2026. Pada pagi hari 18 Mei 2026, situasi di kawasan Selat Taiwan kembali memanas setelah terjadi konfrontasi udara yang sangat tegang antara pesawat tempur Partai Komunis Tiongkok dan pesawat militer Amerika Serikat di wilayah udara internasional sekitar Selat Taiwan. Menurut rekaman komunikasi radio militer yang beredar luas di media sosial dan dikutip sejumlah pengamat keamanan kawasan, pesawat tempur Tiongkok berulang kali memberikan peringatan keras kepada pesawat militer Taiwan yang sedang melakukan patroli rutin. Dalam komunikasi tersebut, pilot militer Tiongkok memperingatkan, "Anda telah membahayakan keselamatan penerbangan kami, harap menjaga jarak aman." Aksi intimidasi udara semacam ini sebenarnya bukan hal baru. Dalam beberapa tahun terakhir, militer Tiongkok memang semakin sering melakukan tekanan terhadap Taiwan melalui patroli pesawat tempur, pengerahan kapal perang, hingga simulasi blokade di sekitar pulau tersebut. Namun insiden kali ini berbeda dari biasanya. Di tengah ketegangan itu, sebuah pesawat tempur Amerika Serikat tiba-tiba masuk ke saluran komunikasi radio dan langsung membalas peringatan militer Tiongkok dengan nada jauh lebih keras. Menurut sumber militer yang memantau komunikasi tersebut, pesawat militer AS bahkan mengulang pernyataan balasan hingga 9 kali berturut-turut. Pilot Amerika menegaskan bahwa wilayah tersebut merupakan ruang udara internasional dan menolak klaim intimidasi dari pihak Tiongkok. Dalam siaran radio itu, militer AS menyatakan, "Saya adalah pesawat militer Angkatan Laut Amerika Serikat yang berdaulat dan independen." Pernyataan tersebut langsung memicu perhatian internasional karena dianggap menunjukkan perubahan sikap Washington yang kini jauh lebih terbuka dan agresif dalam menghadapi tekanan militer Beijing di kawasan Indo-Pasifik. Amerika dinilai mulai jalankan strategi pengepungan terhadap Beijing. Sejumlah analis keamanan internasional menilai respon keras militer AS bukan sekadar reaksi spontan di lapangan. Mereka percaya Washington kini mulai menjalankan strategi tekanan besar terhadap Beijing, baik secara militer, ekonomi, maupun geopolitik. Beberapa pengamat bahkan menyebut bahwa operasi pengepungan strategis terhadap Tiongkok perlahan mulai dijalankan melalui berbagai langkah, termasuk penguatan aliansi militer di Asia Pasifik, peningkatan patroli laut dan udara di sekitar Taiwan, perluasan kerjasama pertahanan dengan Jepang dan Filipina, hingga tekanan ekonomi dan teknologi terhadap Beijing. Ketegangan ini semakin meningkat setelah pertemuan penting antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Tiongkok Xi Jinping yang berlangsung pada 14 Mei 2026 mulai memunculkan berbagai bocoran mengejutkan. Pertemuan Trump-Xi mulai dibocorkan. Menurut sejumlah sumber diplomatik yang mengetahui isi pembicaraan tersebut, suasana pertemuan Trump dan Xi disebut berlangsung cukup canggung. Beberapa laporan menyebut Xi Jinping sempat berbicara beberapa kalimat sebelum tiba-tiba berhenti dan membuka buku catatan kecil di tangannya. Sementara di sisi lain meja, Donald Trump dikabarkan terlihat kurang tertarik dan bahkan sempat memejamkan mata seolah merasa bosan. Namun bagian paling mengejutkan bukanlah bahasa tubuh kedua pemimpin itu, melainkan isi pembicaraan yang perlahan mulai bocor ke publik. Pada 18 Mei 2026, harian bisnis International Financial Times mengutip sumber-sumber yang mengetahui isi pembicaraan tersebut. Menurut laporan itu, Xi Jinping secara langsung mengatakan kepada Trump bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin pada akhirnya mungkin akan menyesali invasinya ke Ukraina. Pernyataan ini langsung memicu kehebohan internasional. Pasalnya, selama perang Rusia-Ukraina berlangsung, Beijing selalu berusaha mempertahankan posisi yang terlihat mendukung Moskow, setidaknya secara diplomatik dan ekonomi. Karena itu, komentar Xi dianggap sebagai sinyal yang sangat tidak biasa. Banyak analis menilai ucapan tersebut seperti menusuk Putin dari belakang di depan Amerika Serikat. Komentar itu juga dipandang sebagai sinyal bahwa Beijing mulai melihat Rusia berada dalam posisi yang semakin lemah di medan perang Ukraina. Bocoran sengaja dilempar menjelang pertemuan Putin-Xi. Yang membuat situasi semakin sensitif adalah waktu munculnya bocoran tersebut. Sumber-sumber Amerika disebut sengaja membocorkan isi pembicaraan itu kepada Financial Times tepat menjelang agenda pertemuan berikutnya antara Putin dan Xi Jinping. Langkah itu diyakini bertujuan memicu rasa curiga di antara Moskow dan Beijing. Meskipun di depan publik hubungan Rusia dan Tiongkok masih tampak solid, sejumlah analis percaya kepercayaan di antara kedua negara sebenarnya mulai mengalami retakan serius. Apalagi Rusia kini berada dalam tekanan ekonomi dan militer yang semakin berat akibat perang panjang di Ukraina.
Rusia dihantam krisis energi di tengah status sebagai raksasa minyak. Mantan pejabat Mongolia dalam Du Wen mengungkap bahwa kunjungan Putin ke Beijing kali ini pada dasarnya bertujuan meminta bantuan ekonomi dan dukungan strategis dari Tiongkok. Menurutnya, Rusia saat ini menghadapi dua krisis besar. Krisis pertama adalah kekurangan bahan bakar. Situasi ini dianggap sangat ironis karena Rusia selama ini dikenal sebagai salah satu eksportir energi terbesar di dunia. Namun akibat serangan drone Ukraina yang terus menghantam fasilitas energi Rusia sejak awal 2025 hingga 2026, banyak kilang minyak utama Rusia mengalami kerusakan serius. Akibatnya, produksi bensin dan solar untuk kebutuhan militer mulai terganggu. Beberapa laporan intelijen barat menyebut tank-tank Rusia di garis depan mulai menghadapi masalah pasokan bahan bakar. Dalam kondisi seperti itu, Rusia disebut meminta bantuan Tiongkok untuk memurnikan minyak mentah dan mengirimkannya kembali guna mendukung kebutuhan perang. Permintaan tersebut dianggap masuk akal karena Tiongkok saat ini justru memiliki kapasitas kilang minyak berlebihan. Rusia juga mulai kekurangan tentara. Selain masalah energi, Rusia juga disebut mulai menghadapi krisis personel militer. Menurut laporan intelijen terbaru yang dikutip media Amerika, termasuk Axios, Rusia kini mulai merekrut tentara asing dari Kuba. Mereka dikabarkan menawarkan bayaran sekitar $25.000 AS per orang untuk dikirim ke medan perang Ukraina. Target perekrutan itu disebut mencapai 5.000 personel. Laporan tersebut memicu sorotan tajam karena Rusia selama ini selalu mengklaim memiliki kekuatan militer besar dengan jutaan personel aktif dan cadangan. Kini, negara tersebut justru disebut harus mencari tentara dari luar negeri untuk mempertahankan operasi militernya. Sebagian pengamat bahkan menyebut kondisi ini menunjukkan tekanan perang terhadap Rusia sudah memasuki tahap yang serius. Putin khawatir perdamaian Ukraina justru menjebak Rusia. Menurut Du Wen, kekhawatiran terbesar Putin saat ini bukan semata-mata soal perang, melainkan kemungkinan munculnya skenario perdamaian yang dikendalikan Amerika Serikat dan Eropa dengan dukungan diam-diam dari Beijing. Jika skenario itu terjadi, Rusia berisiko berada dalam posisi yang sangat sulit. Moskow dikhawatirkan harus menerima gencatan senjata tanpa mendapatkan pencabutan sanksi secara penuh. Di saat yang sama, Ukraina justru bisa berubah menjadi garis depan permanen Barat untuk menekan Rusia. Karena itu, Putin disebut ingin memastikan Tiongkok tetap berdiri di pihak Moskow, termasuk dalam rekonstruksi pasca perang, pembentukan sistem keuangan baru, hingga pengakuan atas tuntutan keamanan Rusia. Dengan kata lain, Kremlin ingin Beijing ikut menanggung konsekuensi geopolitik dari perang Ukraina. Xi Jinping dinilai juga membutuhkan Putin. Meski demikian, banyak analis percaya Xi Jinping sebenarnya juga tidak bisa sepenuhnya meninggalkan Rusia. Di tengah meningkatnya tekanan Amerika terhadap Tiongkok, Beijing masih membutuhkan Moskow sebagai mitra strategis utama untuk menghadapi Barat. Rusia tetap menjadi pemasok energi penting bagi Tiongkok dan memiliki posisi geopolitik besar dalam menghadapi pengaruh Amerika Serikat. Karena itu, hubungan kedua negara saat ini dinilai berada dalam kondisi yang sangat rumit. Di satu sisi, Beijing mulai melihat Rusia melemah dan berpotensi menjadi beban. Namun di sisi lain, Tiongkok juga tidak ingin Rusia benar-benar runtuh karena hal itu justru bisa membuat Amerika Serikat semakin fokus menekan Beijing secara langsung. Ketegangan inilah yang kini mulai memunculkan spekulasi bahwa aliansi Rusia-Tiongkok sebenarnya tidak sekuat yang selama ini terlihat di depan publik. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya. IT News juga memiliki channel di platform kancing.com. Mohon kunjungan dan bantu subscribe agar bisa mengikuti perkembangan dunia tanpa batas. Terima kasih. Link kancing ada di dalam description.